Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat yang berupa iman dan Islam. Shalawat serta salam kita tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, pembawa rahmat seluruh alam, baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang menggapai ridho Allah dengan memuliakan kedua orang tua. Ada sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, ridhollah fi ridho walidain wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Artinya ridho Allah adalah ridho orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Nauzubillah min dzalik. Jika kita mendapatkan murkanya Allah, maka dari itu kita harus pandai-pandai mencari ridhonya orang tua, membahagiakan hatinya dan mematuhi peraturannya atau perintahnya, sehingga kita akan mendapatkan ridhonya orang tua. Dan tak mungkin kalau kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah jika kita sudah mendapatkan ridho orang tua. Dari hadis tersebut kita sebagai anak tentulah harus pandai-pandai menggali apa yang bisa membuat orang tua kita bahagia atau kedua orang tua kita merasa senang, dan untuk meraih ridhonya agar kita mendapat ridho dari Allah. Oleh karena itu, kita sebagai anak sudah sepatutnya harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita, harus memperlakukan mereka dengan baik dan dengan lemah lembut. Kemudian hal ini dipaparkan dengan jelas oleh Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Lalu bagaimana kita berbirrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua? Pasti dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita bertanya-tanya, bagaimana sih caranya? Jangan khawatir, hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Dalam ayat ini ada beberapa cara atau poin-poin untuk menggapai untuk berbuat baik atau birrul walidain kepada orang tua. Itu yang pertama, berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jika salah seorang di antara mereka atau keduanya berusia lanjut, maka kita harus merawatnya dengan baik. Yang ketiga, jangan pernah menentang perintah orang tua selagi itu dalam konteks kebaikan, walaupun hanya memberi atau mengucapkan kata ah. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita selalu bersifat lemah lembut atau berperilaku mulia di hadapan mereka. Dari keterangan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang anak berbuat baik kepada orang tua kita. Jaga hati dan perasaannya, jangan sampai menyakiti hatinya, karena seperti hadis yang tertera di atas tadi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Tentunya kita mengharap ridha Allah dibandingkan dengan murka Allah kan. Lalu demikianlah sedikit yang saya
paparkan mengenai mencari atau menggapai ridha Allah dengan memuliakan kedua orang tua. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga kita dapat menjadi insan yang lebih baik, dapat menjadi anak yang lebih memahami kedua orang tuanya dan lebih memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Dan jika ada kesalahan itu mutlak dari diri saya, jika ada kelebihan itu pastinya berasal dari Allah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.